Halo pemirsa, apa kabar? VOA Dunia kita kembali hadir bersama saya Rifan Dwi Astono dan Aryatna Budianto. Kali ini kami berada di Boardcraft Park di Arlington, Virginia, menemani Anda di tengah suasana musim gugur ya. Di Amerika Serikat cuaca udah mulai dingin, tapi justru itu yang malah bikin bagus karena daun-daun udah mulai berubah warna sekarang. Udah mulai tandus, bukan tandus sih, udah mulai berubah warna iya, jadi warnanya kalau kuning, misalnya coklat. Angin sedikit sih hilang ya langsung ya. Ambruk. Bersiap-siap untuk musim dingin. Betul sekali. Kita juga merayakan yang namanya Thanksgiving atau Hari Bersyukur di Amerika Serikat. Dan ini merupakan tradisi ya yang dirayakan sebetulnya hampir sama kayak musim mudik lebaran. Betul. Jadi volume traffic atau volume lalu lintas dan penerbangan dan lain sebagainya itu paling besar ya dalam setahun, bahkan melebihi masa Christmas atau musim Natal. Nah tapi walaupun Thanksgiving itu sedemikian populer ya orang menggebu-gebu untuk merayakan ya sekarang, tapi justru ternyata ada masalah nih Rifan, yaitu harga makanan atau harga bahan pokok itu meningkat, harga bensin naik, supply chain itu terhambat di Amerika Serikat. Ini jadi bikin orang agak kesusahan nih untuk mempersiapkan Thanksgiving. Ya. Karena nggak cuman tadi harga bensin naik, harga kalkun itu the star of the show, bintangnya Thanksgiving, itu juga naik dan persediaannya berkurang. Langka. Aku aja sampai harus beli dari lebih dari seminggu sebelum. Nah itu kalau misalnya dalam skala keluarga, kita bayangkan dalam skala nasional atau dalam skala komunitas lah misalnya. Betul. Banyak bank makanan yang juga kesulitan untuk memenuhi pasokan atau memenuhi persediaan untuk dibagi-bagikan ke orang yang membutuhkan. Betul sekali. Nah tapi juga ini ada cara lain untuk bisa memberikan kebahagiaan Thanksgiving untuk orang-orang di sekitar. Caranya dengan beramal seperti yang dilakukan oleh komunitas warga Minang Amerika Serikat yang ada di kawasan DMV atau DC, Maryland, dan Virginia. Menjelang hari Thanksgiving akhir November dan juga perayaan Natal dan Tahun Baru sesudahnya, Lembaga Bantuan Makanan di Amerika Serikat biasanya mendapat lonjakan permintaan karena banyak warga yang memerlukan ingin merayakan bersama keluarga. Tapi kali ini gangguan jalur pasokan membuat resah pengelola bantuan makanan, termasuk di Madison, negara bagian Wisconsin. Some items that we had planned to come in this week may not be coming until the end of next week or closer to Thanksgiving. River Food Pantry menyiapkan bahan makanan Thanksgiving untuk 1.200 keluarga. Dan pada hari H juga akan menyiapkan 2.000-an lagi santapan Thanksgiving siap santap di dapur umumnya. Sementara Lembaga Bantuan Pangan Badger Prairie menyiapkan paket Thanksgiving untuk 400 keluarga. Maybe short on things like bread and some other ingredients for like some of the staple items, but it sounds to me like turkeys are going to be okay and we have pies. Tapi di Oakland, dekat San Francisco, negara bagian California, lembaga amal setempat tak bisa memberikan secara gratis kalkun, santapan utama saat Thanksgiving. It's going to be an expensive Thanksgiving. Turkey is not going to cost like the way it was, and they're not giving out turkey, so thank God they're giving out the chicken. So we're going to get that for our families. The secret for us is really staying ahead of the pipeline. I used to commit to a purchase 6 weeks in advance of when it's actually needed, and now I've extended that lead time to perhaps 8 to 10 weeks. Berbagai makanan olahan termasuk makanan kaleng terdampak tersendatnya pembongkaran muatan di pelabuhan-pelabuhan di California. The increase in food prices is a real challenge for meeting the needs of people who are struggling to put food on the table across the country. Our food banks are seeing prices that are 2 to 3 times what they were just 9 months ago. Pada saat yang sama, semakin banyak warga Amerika yang membutuhkan bantuan pangan. Since the beginning of the pandemic, we saw a sudden and intense surge in demand. Last year in 2020, we estimate that 60 million people access the charitable food system in this country. Feeding America adalah lembaga nirlaba yang mengkoordinasi lebih dari 200 pusat distribusi bantuan makanan di seluruh Amerika. Demikian laporan tim VOA. This is our way to say like, hey, this is part of our Minang culture where we have family members to help out other families in the community. And also, so they can also sit and enjoy food together. Just like our culture. Menularkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang terjalin melalui makanan di kalangan masyarakat Minang. Inilah pesan yang ingin disampaikan Estaza Monzano dan Putra Yularnis. Coming from, going to Indonesia to Padang multiple times, I think it's the value of family that's really important.
You know, also with the food in the Minang culture, it's what connects people together. Mereka adalah generasi kedua diaspora Minang USA, sebuah organisasi nirlaba di Washington DC area yang aktif melakukan berbagai program membantu komunitas. Seperti program Give Thanks, Give Food, pembagian sembako untuk Thanksgiving di bengkel mobil milik salah satu anggotanya di Deerwood, Maryland. Bekerja sama dengan bank makanan Nourish Now, mereka menyiapkan 80 paket sembako berisikan bahan makanan Thanksgiving, ayam halal, serta roti. Bantuan ini terbuka bagi setiap warga seperti Helme Hernandez yang merasa bersyukur dapat menyiapkan makanan bagi keluarganya saat Thanksgiving. It's very important because this is everybody coming to my family for diversity food and my child, my daughter, my son, my wife, my grandmother, my father. Give it to I think everybody and God for together. Setelah berdiri lebih dari 1 dekade, Minang USA kini dijalankan oleh generasi kedua diaspora Minang yang tanpa ragu menerima tongkat estafet dari para pendahulunya. So it was really important to me to give back to the community that kind of basically raised me. So what I want to do is just, make a difference, be a resource for, the Indonesians that live in this area. And just stick to my roots and stay true to them as well. Terutama di hari Thanksgiving, mereka juga bersyukur akan kehidupan yang dirintis oleh orang tua mereka di negara baru ini, serta tak lupa berbagi dengan sesama warga yang membutuhkan. And I'm thankful for all my great friends and family members here and able to come together and do this type of thing. Dari Deerwood, Maryland, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, setelah yang satu ini kita masih punya cerita-cerita menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Masih dalam Dunia Kita, masih kami bawakan dari kawasan Arlington, negara bagian Virginia, dan masih juga menikmati suasana musim gugur di Amerika Serikat. Nah, kalau musim gugur ini justru kita harus keluar ruangan. Menikmati itu adalah udara segar. salah satu daya tariknya, Rifan. Jangan lupa kalau misalnya sempat nih, kamu udah ke pumpkin patch belum? Belum Pumpkin nih. patch, aduh, aku tuh sering kesleo deh ngomongnya. Jadi itu kayak ladang labu. Nah, labu itu kan memang tanaman native ya, tanaman asli Amerika. Itu dimanfaatkan untuk agrowisata dan itu merupakan salah satu pemasukan terbesar bagi para petani di Amerika Serikat dalam setahun. Nah, ngomongin soal kebun-kebunan juga nih, kemarin ini ada satu festival yang digelar untuk memilih sosok seorang Apple Queen, Ratu Apel. Ratu Apel. Nah, yang menangnya ini adalah seorang diaspora Indonesia, gitu. Dan dia punya banyak tugas. Nah, salah satunya tentunya untuk mengedukasi masyarakat soal manfaat dan juga gizi apel. Oh gitu, beneran? Oh, lucu banget. Yuk kita kenalan dengan orangnya. Ancaman hujan tidak menyurutkan minat warga kota New Oxford untuk menghadiri pesta panen ke-14 yang diadakan di alun-alun kota kecil di Pennsylvania ini. People have been waiting a long time to get out and see their neighbors and their friends, so we're really happy to be able to see everybody again. Sementara di tengah guyuran hujan, parade yang ditunggu banyak orang mulai bergerak menyusuri jalan. Di antara peserta parade adalah Rena Adrianto, Ratu Apel Pennsylvania tahun 2021. Feels really good to be able to represent the Adams County apples and represent a big part of the community. Rena yang kedua orang tuanya asal Indonesia ini mengikuti kontes Ratu Apel ke-67 yang diadakan awal bulan Oktober lalu. Mengikuti parade ini menjadi salah satu agenda kegiatan setelah terpilih menjadi Ratu Apel. The Apple Queen represents apples for the next following year, and they basically promote apples all around Pennsylvania and sometimes even farther. We go into schools to teach kids about apples and all of their health benefits, and we also just educate the community on why they're so important and why farmland to grow those apples are so important to our economy. Rena yang berusia 16 tahun dan sedang duduk di bangku SMA ini tertarik mengikuti kontes Ratu Apel karena menurutnya buah apel menjadi bagian penting dari perekonomian Pennsylvania. Ia mengalahkan 5 finalis lain dalam kontes yang tahun lalu ditiadakan karena COVID-19. We'll see how well you interact with the public. They'll ask you questions about your personal life and all of the hobbies you do outside of school and all of that.
Kata penyelenggara kontes Ratu Apel, Sandy Kime, Rena memang pantas merebut mahkota Ratu Apel tahun 2021. She's wonderful. I had her picked from the beginning. She carries herself beautifully. She answered her questions completely and concisely. She got along wonderfully with the other girls. Tidak hanya itu, Rena juga menjadi keturunan Indonesia atau Asia yang pertama kali memenangkan kontes Ratu Apel Pennsylvania. It means a lot to me because it shows me that anyone can do this job. It doesn't just have to be someone from Adams County, from the U.S. originally with just American parents or parents that are traditionally European. Because my family is from Indonesia and I am a first-generation American, so it means a lot to me that I can represent a big part of my country, of my community by being Apple Queen. But yeah, I think it's wonderful that we're getting some different nationalities in our contest. Festival musim gugur dan parade seperti ini mulai diadakan lagi di berbagai tempat di Amerika setelah absen tahun lalu karena pandemi COVID-19. Dari New Oxford, Pennsylvania, Supriyono melaporkan. Pumpkin Patch, ladang labu, lengkap dengan permainan dan aneka hiburan, merupakan tradisi musim gugur yang populer di Amerika Serikat. Labu adalah salah satu tanaman asli yang diyakini berasal dari Amerika Tengah lebih dari 7.500 tahun lalu. Sejak sebelum Halloween akhir Oktober hingga Thanksgiving akhir November, seluruh penjuru negara semarak dengan berbagai labu. Did you know at school we were learning about pumpkins, that they could be blue, orange, red, or white? Di Irvine Regional Park, Orange County, California, terlihat contoh keragaman budaya Amerika. Hampir 70% dari 3,18 juta penduduknya lahir di luar AS. Di sini terdengar bahasa Inggris, Spanyol, Mandarin, Pashto, Hindi, Korea, Vietnam, dan lainnya. We came here last year, but there were fewer people than there are this year. Selain belanja labu, pengunjung bisa ikut berbagai permainan dan mencicipi berbagai penganan. Pumpkin pie all over, like the train, food, pretty much everything. Bahkan mencoba peruntungan mendulang emas, sesuai sejarah Gold Rush saat lebih dari 300.000 orang bermigrasi ke California mencari emas pada tahun 1848 hingga 1855. Tiap tahun para petani California Selatan membawa labu kebanggaan mereka ke sini untuk kompetisi labu terberat. Yang meraih hadiah lebih dari $3.000 untuk pemenang tahun ini adalah labu seberat 695 kg. Meski begitu tidak seberapa dibanding pemenang kompetisi dunia Half Moon Bay di San Francisco, labu asal negara bagian Washington seberat 994 kilo. Bersama Illinois, Texas, dan Virginia, California merupakan salah satu negara bagian penghasil labu terbanyak di Amerika, membuat agrowisata Pumpkin Patch tetap laris dan langgeng. Dari Orange County, VOA. Nah pemirsa, nanti setelah yang satu ini kita masih punya satu cerita menarik lainnya ya Nuh ya? Iya, tentang vaksinasi pemirsa. Tapi ini vaksinasinya unik karena untuk anak-anak. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Ya, pemirsa masih dalam Dunia Kita dan masih kami temani dari sebuah taman ya di Arlington di negara bagian Virginia. Ini adalah masa-masa yang sebetulnya melegakan bagi warga di Amerika Serikat karena selain kita sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 ya, yang dewasa juga bisa mendapatkan booster dan sekarang yang anak-anak usia 5 tahun ke atas sudah boleh juga divaksinasi. Betul sekali, dan ini banyak yang dimanfaatkan oleh orang tua tentunya ya, apalagi mereka yang khawatir nih kalau misalnya anak-anaknya di sekolah harus pakai masker terus, tapi kan belum tahu ya anak-anak tuh kadang-kadang suka agak bandel misalnya copot masker. Coba kita lihat ya ceritanya seperti apa sih vaksinasi untuk anak-anak 5-11 tahun ini dilaksanakan di Amerika. Setelah menerima vaksin COVID-nya, Irsyad tetap aktif dan ceria. I'm happy and also not happy. Why are you not happy?
Because it hurts. Irsyad memperoleh vaksin pada hari pertama sekolahnya membuka kesempatan vaksinasi bagi siswa. Weekend kemarin aku dapat email dari sekolahannya. Jadi di sekolahan akan ada vaksin untuk anak umur 5-11. Terus aku register dan langsung dapat konfirmasi kalau kita akan vaksin hari ini. Dan after school, terus akhirnya aku datang. Ya udah, hari ini appointment-nya. Sama juga dengan Rafael yang sudah menanti-nanti vaksin COVID-nya. Because whenever I wear it too long, it's really hot. My face is really hot. Rafael memperoleh vaksinnya di pusat komunitas di Arlington County tempat tinggalnya. Mereka bergegas untuk mendapatkan vaksin agar bisa merasa lebih aman jelang liburan Thanksgiving. At least dia sudah mendapat protection dari dosis pertama vaksin yang dia dapatkan hari ini. Setelah 5 hari setelah hari ini, jadi masih beberapa hari sebelum Thanksgiving. Sekalipun izin vaksinasi bagi anak usia 5 hingga 11 tahun baru disetujui awal November lalu oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC, kedua orang tua diaspora Indonesia ini tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan janji vaksinasi bagi anak-anak mereka. Buat aku itu nggak lama sih dibanding yang waktu kita appointment buat anakku yang besar-besar. Ini lebih terorganisir, lebih rapi, dan lebih cepat. Jadi pertanyaannya lebih tepat, linknya lebih gampang, mudah digunakan. Kita mendapatkan waktu slot yang banyak, jadi kita bisa mendaftarkan tanpa harus terburu-buru. Data CDC menunjukkan ada sekitar 28 juta anak yang masuk kelompok usia 5 hingga 11 tahun di Amerika Serikat. Jejak pendapat dari Kaiser Family Foundation akhir Oktober lalu menunjukkan 1 dari 3 orang tua di Amerika Serikat dengan anak usia 5 hingga 11 tahun tidak akan memvaksinasi anaknya. Mayoritas orang tua yang menolak khawatir dengan efek jangka panjang vaksin COVID. Saat ini hanya vaksin kembangan Pfizer yang diizinkan penggunaannya pada anak-anak di Amerika Serikat dan dosis yang disuntikkan sepertiga dari dosis bagi anak usia 12 tahun ke atas. Children 5 to 11 years of age who get that lower dose, their antibody levels are just as strong. And so that allows us to use a dose that's about 70% lower in children age 5 to 11 than has been used in adolescents and young adults. Presumably, that would mean fewer side effects. Ibu negara Jill Biden pun memulai tur untuk mengkampanyekan vaksin bagi kelompok usia 5 hingga 11 tahun. So here's what I want you to remember and share with other parents. This is the best way to protect your children against COVID-19. Belum ada aturan terkait kewajiban vaksinasi COVID di sekolah-sekolah di AS. Peraturan vaksinasi biasanya ditetapkan di tingkat distrik sekolah negeri atau masing-masing sekolah swasta. Dari Arlington, Virginia, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda, tapi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman pengen nonton lagi tayangan dunia kita episode ini atau yang sebelum-sebelumnya, langsung kunjungi website kami di www.voaindonesia.com atau langsung masuk ke channel YouTube-nya VOA Indonesia. Dan juga bisa menjadi sahabat kami di media sosial, ada di Instagram, ada di Facebook, dan juga di YouTube ya, di channel VOA Indonesia atau di Twitter. Langsung Anda bisa layangkan pertanyaan misalnya tentang kehidupan di Amerika Serikat atau apapun lah, bisa di VOA Indonesia atau juga di DM kami berdua. Betul, langsung kirim ke sana ya. Kalau gitu kita pamitan dulu, kita mau merayakan Thanksgiving juga walaupun udah lewat. Tapi kita banyak yang harus disyukuri juga. Betul, dan berbagi dengan teman-teman, dengan keluarga, dan dengan komunitas kita. Lagi itu dari Barcroft Park di Arlington, Virginia, saya Rifan Wiastono. Dan Aryatna Budianto, sampai ketemu lagi minggu depan pemirsa. Dadah, stay safe and stay healthy. Jangan lupa.